Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi dari Politeknik Negeri Indramayu. Dalam video ini kita melanjutkan membahas mengenai routing. Yang akan kita bahas kali ini adalah routing dinamis dengan metode EIGRP. Jadi di sini kita akan menghubungkan 3 jaringan LAN. Kita membutuhkan 3 router. Dan setiap routernya kita sambungkan dengan 2 PC. Dan kita juga membutuhkan 1 switch. Di sini saya menggunakan PC dan laptop. Harus saya copy saja biar cepat. Oke, sudah siap semua. Seperti biasa, menghubungkan komputer, switch dan routernya itu menggunakan kabel Stripe yang ini. Dan biasakan juga supaya tidak lupa kita samakan semua ketika menyambungkan ke routernya itu ke Fast Ethernet 0/0. Sini juga sama. Ini juga sama ke Fast Ethernet 0/0. Nah, jika semua sudah terhubung, untuk menyambungkan router antar routernya sama juga kita menggunakan serial DCE yang kabel yang ini yang berwarna merah, dari serial 2 ke serial 3, serial 2 juga ke serial 3 juga. Nah, jika semua sudah terhubung, langkah selanjutnya memberikan alamat IP kepada setiap komputernya. Ini saya menggunakan 10.1.1.0 dengan prefix lainnya 24. Yang kedua 10.1.2.0 prefix lainnya 24 juga. Dan yang terakhir saya bedakan jadi 192, 168, 3.0 prefix lainnya 29. Oke, jadi kita mulai dari PC yang sebelah kiri. Kita masukkan alamat IP-nya 10.1.1. Kita mulai dari 2, karena yang pertamanya itu untuk gateway. /24 itu berarti 255/0. Bawahnya itu gateway 1.1.1. Yang keduanya jadi kita namai dengan 10.1.1.3. Sampai kelasnya sama, ininya sama juga. Untuk jaringan yang kedua berarti 10. Kita mulai juga dari angka 2, jadi 10.1.2.2. Sampai masih sama karena masih 24. Terus gateway-nya 2.1. (10.1.2.3) masih sama. Lalu gateway-nya 10.1.2.1 juga. Yang terakhir 3. 192, 168, 3 titik dimulai dari 2 juga. Nah, sekarang itu
subnet masknya beda karena makainya /29 jadi 255.255.245.248. Init UW nya dimulai dari 1 jadi 3.1. Satu enam delapan berarti 3.3 255 sama tadi 248. Gateway nya juga sama 3.1. Ntar dicek ulang sebelah sini bener enggak. Ya bener, udah. Berarti kalau misalnya sudah mengisi semua alamat IP-nya, lanjut ke gateway-nya yang tadi sudah didaftarkan. Dimulai dari router pertama, masuk ke CLI, lalu 0 dulu, ketikkan 0, lalu masuk ke privilege accept mode, mengaktifkan enable, lalu masuk ke konfigurasi global, ketikkan configure terminal, lalu kita akan masuk ke interface FA-nya, ya, diberi alamat IP-nya 10.1.1.1 subnet masknya jangan lupa, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Sudah, nanti akan hijau seperti ini. Lanjut ke router yang kedua, masuk ke CLI lagi, lalu no juga, lalu ketikkan enable juga sama, lalu configure terminal juga, dan kita masuk ke interface FA lagi, berikan alamat IP-nya, IP address sebelah sini itu 10.1.2.1. Subnet masih sama, masih /24. Lalu aktifkan lagi no shutdown. Nah, yang ketiga terakhir, no, enable lagi, configure terminal lagi, masuk ke interface lagi FA 0/0, berikan alamat IP address. Ini tuh 192.168.3.1. Ini subnet masknya itu karena 29 jadi tadi 248 akhirnya. Oh bentar, sorry, ulangi. IP address 192.168.3.1.255.255.255.248. Aktifkan lagi dengan cara shutdown. Udah, ini nanti akan jadi hijau semua. Nah sekarang yang belum hijau itu tinggal bagian serialnya, kita hijaukan lagi dengan cara seperti ini. Masuk ke router lagi, lalu CLI, yang tadi itu FA. Sekarang kita masuk ke interface SE, dimulai dari 2 dulu karena tadi yang pertama itu nyambungnya kedua. Lanjut IP address. Oh ya, untuk yang serial ini saya menggunakan network address 10.1.4.0, slashnya masih sama 24 aja. Sebelah sini 10.1.5.0, slashnya sama 24. Nah, masuk lagi ke routernya. Berarti 10.1.4 dulu, titik 1. Terus habis itu kalau serial itu kita harus mengatur clock rate-nya dan bandwidth-nya juga. Bandwidth-nya menggunakan bandwidth 2048. Lalu sama diaktifkan lagi menggunakan no shutdown. Sudah. Lanjut ke router yang kedua. Sama exit dulu, masuk ke konfigurasi global. Konfigurasi global itu ditandai dengan tanda config dan pagar ini. Lanjut ke masuk ke interface SA.
SE. Nah sekarang berarti 3.0 3/0. Lalu beri alamat IP-nya 10 sama kayak tadi, masih sama. Nah sekarang tadi itu 1, sekarang 2. Sampai masnya juga masih sama. Ntar clock lagi, lalu bandwidth lagi 2048. Nah diaktifkan juga shutdown. Nah ini kan kalau udah dua-duanya sudah diberi alamat IP itu akan berwarna hijau. Lanjut sebelah sini, yang tadi itu 3 berarti sekarang tuh 2-nya belum. Exit dulu, masuk ke interface SE, sekarang 2 lagi. Sekarang itu 1.10.1.5.1. Submit masnya jangan lupa. Lalu clock rate 4000, bandwidth juga 2048. Aktifkan shutdown, sudah. Lanjut ke router terakhir, masih sama, exit lagi dulu, lalu interface SE 3/0. IP addressnya 10.1.5. Tadi itu 2, sekarang tadi itu 1, sekarang itu 2. Masih sama. Lanjut clock rate lagi 4000. Lanjut bandwidth 2048. Diaktifkan lagi, masuk down. Sebentar. Sudah. Nah ini sudah hijau semua, berarti sudah tersambung, terhubung. Lanjutnya itu kita melakukan routing dinamis EIGRP nya. Jadi pertama masuk ke router lagi. Caranya itu masuk router, kita mulai dari router sebelah kiri, router 1, dan pergi ke, ntar saya ulang dari awal ya, exit dari awal. Nah caranya itu enable lagi, masuk ke preferred exact mode, lalu masuk lagi ke konfigurasi global. Nah sudah masuk ke konfigurasi global, lanjut kita mengetikkan router yang sebelumnya itu pakai OSPF, sekarang itu EIGRP. EIGRP nya nomor prosesnya kita menggunakan 1, nanti kita samakan semua. Terus sudah masuk, lanjut ke network, ketikkan network dan ketikkan network address-nya, yaitu yang terhubung dengan router pertama ini itu ada 2, yaitu 10.1.1.0 dengan 10.1.4.0. Jadi kita melakukannya 2 kali. Yang pertama dulu 10.1.1.0, enter. Yang kedua 10.1.4.0. Nah sudah, ketikkan end, sudah, dan kita simpan konfigurasi yang tadi dengan mengetikkan config running config dan start config, enter lagi, sudah selesai berarti. Lanjut ke router kedua, caranya sama, kita masuk ke konfigurasi global. Sudah masuk, ketikkan router EIGRP, masih sama, nomor proses 1, lalu network juga sama. Nah untuk yang ke router kedua ini, karena dia sambungnya ketiga, berarti kita melakukan 3 kali, yaitu sebelah sini 10.1.4.0 sama 10.1.2.0 dengan 10.1.5.0. 10.1.2.0. Oke. Lanjut network, lanjut dulu 10.1.3.0. Sebentar, yang kedua itu oke, berarti tadi 2 sudah, berarti sekarang 4.0.
yang terakhir 5, 10.1.5.0. Sudah, ketikkan N, simpan lagi, copy, running, start up, enter lagi. Sebentar, oke, sudah. Lanjut ke yang ketiga. Caranya sama, masuk ke konfigurasi global, cari exit lagi, lalu ketikkan router EIGRP 1, network lagi. Yang ketiga itu sambungannya itu ada 2, jadi kita akan melakukan 2 kali, yaitu 5 dan 3. 5 dan 3. Udah, lalu tekan N lagi, lalu kita save lagi. Sudah, sekarang kita cek dulu. Cara cek itu, bentar, kita exit dulu ya dari awal. Cara mengecek routingnya itu, masuk ke privilege dulu dengan cara ketikkan enable. Nah, jika sudah masuk ke privilege access mode, baru kita ketikkan show IP route. Nah, sini sudah ada keterangan nih, D, artinya dinamis. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir itu 192.168.3.0. Berarti tandanya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan cek menggunakan ping dari komputer 1 ke komputer terakhir. Dengan cara masuk ke PC-nya, menu desktop, lalu command prompt, kita ketikkan ping, tujuannya ke komputer terakhir 192.168.3.3. Sebentar, ini ada error RTO. Masalah, sebentar. 1 ininya 4, 2 benar, 2 benar, benar. Sebentar, cek dari awal dulu. Show IP route. Sini yang belum terhubung itu yang terakhir 192. Berarti kita cek ke 192 nya, ke router terakhir. Apakah sudah benar? Bagus, ya benar, 29. Cek dulu ke config, ke internetnya. Udah benar harusnya. Kita ulang lagi. Kita ulang melakukan routing di router ketiga ini. Router EIGRP 1, networknya 192.168.3.0, 110.1.5.0, N, lalu simpan lagi. Seharusnya sudah selesai, coba cek lagi, tapping 92.168.3.3. Tunggu. Nah, ini sudah berhasil tandanya, walaupun yang pertamanya RTO, tapi yang keduanya itu reply dan tujuannya itu benar, berarti tandanya sudah berhasil. Nah, kira-kira begitu cara melakukan dynamic routing metode EIGRP. Mohon maaf banyak kesalahan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.